Perkataan Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, maka mempunyai konsekuensi keraguan beribadah, keraguan menganut agama Islam. Pemurtadannya dengan cara mendoktrin kefikirannya tentang bahwa semua agama itu sama-sama bisa masuk surga, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Ini bahaya sekali. Jadi walaupun dia beranggapan bahwa dirinya Islam, bahkan KTP-nya juga Islam, tapi pemikirannya udah bukan pemikiran orang Islam lagi. Bahkan di Indonesia sudah pernah ada kan sekelas dokter bilang semua agama itu sama-sama jalan menuju surga, apapun itu. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas, saya gak peduli. Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya. Silahkan kita bicara ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 2:30 guys. Jadi ya kalau kelihatan aku agak ngantuk ya itu udah biasa ya. Karena memang jam segini kan biasanya tidur terus bangun sholat subuh. Ya begitulah, tapi ini belum tidur sama sekali. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya guys ya. Beberapa waktu kebelakangan ini Indonesia dihebohkan dengan ungkapan dari beberapa pemuka agama Islam di Indonesia ini sendiri. Berawal dari seorang pemuka agama yang mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada keterangan bahwa Allah itu ada. Jadi secara tekstual tidak ada tertulis bahwa Allah itu ada. Dan ternyata setelah dilihat lebih jauh lagi ceramahnya, itu maksudnya adalah kalau belajar Al-Quran tidak cukup hanya sekedar membaca teksnya, tapi juga harus belajar tafsirnya kepada ulama ataupun orang yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Yang direkomendasikan adalah akidah Asy'ariyah. Sebenarnya bisa menggunakan bahasa yang simpel dan mudah dipahami, tapi karena memang menginginkan bahasa yang sulit dipahami ya begitulah jadinya. Dan sekarang heboh lagi. Seorang pemuka agama di Indonesia mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak sempurna. Bahkan juga mengatakan tidak akan pernah sempurna. Yang lebih menakutkan lagi, mengatakan jangan takut menjadi murtad. Kalau bagi saya sebagai umat muslim, murtad itu adalah hal yang sangat mengerikan sekali. Kita mati tidak bawa harta, tidak bawa apa yang kita punya di dunia, itu nggak masalah. Tapi kalau kita mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi masalah besar. Apalagi kalau mati beriman kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengerikan banget karena itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, jika seseorang meragukan agamanya sendiri, meragukan tentang kesempurnaan agamanya sendiri, apakah dia bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, karena dia punya keraguan di situ. Lalu pertanyaannya lagi, apakah teman-teman mau menjadikan acuan sebagai edukasi agama perkataan orang-orang yang meragukan kesempurnaan agamanya sendiri? Yuk kita cerdas memilih tontonan sebagai edukasi agama, jangan sembarangan pilih. Dan kita semua harus tahu bahwa akal yang ada pada diri kita itu bukan untuk mengetahui segala-galanya, karena akal kita punya keterbatasan. Akal kita ini diciptakan untuk mengakui yang maha tahu segala-galanya. Dalam bahasa agama itu disebut dengan iman. Gimana mau mengakui kalau masih punya keraguan gitu guys ya. Oke, di sini saya mau mereaction video dari Pak Endul. Ini dikenal dengan sebutan nama Pak Endul. Nama channel YouTube-nya Wagu Waton Guyon. Sebenarnya ini orang pinter guys, cuman dia mengemas edukasinya itu melalui penampilan yang sederhana seperti ini dan juga melalui candaan ataupun komedian seperti itu guys. Di sini dia buat video tanggapan atas pernyataan Buya Syakur, Islam belum sempurna, jangan takut murtad. Coba kita putarkan videonya ya. 1, 2, 3. Permisi Pak. Ya Mas. Saya mau tanya ini Pak, gimana menurut Pak Andul tentang pernyataan Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, terus katanya lagi jangan takut murtad, terus ada lagi pernyataan-pernyataan yang lain yang menurut saya itu agak gimana gitu loh Pak. Kalau menurut Pak Andul gimana itu Pak? Waduh, saya masih belajar Mas. Saya masih belajar menganut Islam secara benar. Perkataan Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, maka mempunyai konsekuensi keraguan beribadah, keraguan menganut agama Islam.
Nah, timbul pertanyaan, bagaimana supaya penganut agama Islam seperti saya ini tidak ragu dalam menjalankan Islam yang dikatakan belum sempurna itu tadi? Apakah bisa dikatakan saya ini beriman atau percaya padahal ada keraguan pada sesuatu yang saya imani? Kalau inti Islam itu adalah iman dan takwa, maka kalau kita ragu, kita belum beriman atau tidak beriman, maka kita tidak atau belum Islam. Itu dia. Kalau menurut saya, Mas. Iya, Pak. Gini, Mas, dalam beragama itu tidak semuanya bisa dinalar dengan akal. Betul. Contohnya ya kayak itu Isra Mi'raj, ya Sidratul Muntaha, terus sosok sang pencipta sendiri, pencipta kita, ya Allah itu seperti apa, zat Allah itu seperti apa. Nggak mampu, Mas, kita nggak mampu. Tidak semuanya patut dipertanyakan oleh akal. Kenapa? Karena akal kita itu terbatas. Betul. Sumber sekali. kekuatan akal kita itu, Mas, tidak lebih dari sepiring nasi dan segelas air. Coba kita itu nggak makan, nggak minum dalam beberapa hari aja, pasti kita tidak bisa berpikir menggunakan akal, Mas. Beragama itu memang harus berpikir menggunakan akal, Mas. Tapi jangan menuhankan akal. Kalau akal tidak mampu lagi mencerna agama, maka leburkan akal ke dalam iman. Masya Allah. Wah, keren banget pernyataan dari Pak Ndul ini, guys ya. Kalian tonton sampai selesai ini di channelnya Wagu Waton Guyon. Ini judulnya, guys ya. Tanggapan atas pernyataan Buya Syakur, Islam belum sempurna, jangan takut murtad. Itu judulnya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ndul tadi, bahwa orang yang mengatakan bahwa agama Islam belum sempurna, konsekuensinya adalah dia memiliki keraguan dalam beragama. Dan apakah bisa dikatakan orang itu beriman kalau memiliki keraguan terhadap agamanya? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan coba tulis di kolom komentar. Dan coba teman-teman perhatikan di layar, ini adalah Twitternya Habib Abu Bakar Assegaf yang merupakan salah satu tokoh NU yang berada di Jawa Timur, Pasuruan. Di sini beliau menuliskan, Buya Syakur ini sesepuhnya liberal, memang biasa bicara agama dengan main akal-akal dan lihai bermain retorika. Hati-hati jangan terkecoh, beliau cuma dijadikan poin dari program moderasi agama yang merupakan kelanjutan dari Islam Nusantara. Ya, saat ini kita bisa lihat ya, banyak orang yang atas nama moderasi agama lalu melakukan toleransi kebablasan, seperti datang ke tempat rumah ibadah orang lain, bahkan ikut-ikutan dalam perayaan hari besar keagamaan orang lain, yang ujung-ujungnya dia murtad tanpa dia sadari bahwa dia sedang murtad. Dan pemurtadan itu ada banyak macamnya, guys ya. Kalau orang menengah ke bawah secara ekonomi dan pendidikan, itu pemurtadannya dengan cara tentunya materi dan segala macamnya, bantuan, baik itu dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan lain-lainnya. Tapi kalau orang menengah ke atas, baik itu secara ekonomi maupun pendidikan, pemurtadannya dengan cara mendoktrin kefikirannya tentang bahwa semua agama itu sama-sama bisa masuk surga, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Ini bahaya sekali. Jadi walaupun dia beranggapan bahwa dirinya Islam, bahkan KTP-nya juga Islam, tapi pemikirannya udah bukan pemikiran orang Islam lagi. Bahkan di Indonesia sudah pernah ada kan sekelas dokter bilang semua agama itu sama-sama jalan menuju surga, apapun itu. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas, saya gak peduli. Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya. Silahkan kita bicara ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Sampai sempurna 2 tahun, Anda merawat, berpeluh kesah, keringat macam-macam. Tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama sama. Kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga, wah itu yang paling bahaya. Mengatakan semua agama benar seakan-akan seperti harmonis,
lalu toleransi dalam tingkat tinggi, padahal sebenarnya itu sangat berbahaya sekali. Secara tidak langsung kita mengakui Tuhan mereka juga karena kita membenarkan apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamamu benar, tapi itu menurutmu, dan agamaku benar, itu menurutku. Kalau Anda menganggap agama kami salah, ya wajar saja karena Anda tidak beriman kepada agama saya. Dan kalau saya menganggap agama Anda salah, ya wajar saja karena saya tidak beriman kepada agama Anda. Agamamu agamamu dan agamaku ya agamaku. Lalu apakah kita harus bermusuhan? Kan tidak, kita bisa hidup berdampingan dengan agama masing-masing. Yang penting tidak mengganggu satu sama lain. Jadi saya ucapkan semua non-muslim yang menonton video ini, salam toleransi agama. Bukan toleransi akidah loh ya. Kalau akidah tidak bisa ditoleransikan. Ada hal yang bisa kita kompromikan, tapi kalau udah bicara akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Oke, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan juga tekan loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.